Kembali menjadi tersangka untuk ketiga kalinya. Rizik cetak hat-trick, bener-bener game over. Ya, Rizik sekarang ditahan karena kasus kerumunan di Petamburan. Belum selesai dari itu, Rizik kembali menjadi tersangka kasus kerumunan di Mega Mendung Bogor. Dan sekarang untuk ketiga kalinya Rizik kembali menjadi tersangka. Tim penyidik Barreskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka sebagai tersangka terkait kasus rumah sakit Umi di Bogor. Ketiganya adalah Rizik, menantu Rizik Muhammad Hanif Al-Atas, dan dirut rumah sakit Umi Andi Taat. Seperti diketahui, kasus rumah sakit Umi terkait dengan tes swab Rizik bermula saat Andi Taat dilaporkan ke polisi. Andi Taat dilaporkan oleh Satgas Covid Kota Bogor. Dia dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab tes terhadap Rizik. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Rizik sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menjerat Rizik, Hanif Al-Atas, dan Andi Tatat dengan pasal berlapis dalam kasus dugaan tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah terkait pelaksanaan tes swab di Rumah Sakit Umi. Ketiganya menyandang status tersangka dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Waduh, mereka bertiga dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian pasal 216 KUHP ayat 1. Kemudian pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Berlapis-lapis kayak rumah lapis. Yang paling kasihan adalah dirut rumah sakit Umi yang ikut kena getahnya. Mungkin maksudnya ingin membela dan melindungi Rizik, tetapi malah ikut terseret kasus dan menjadi tersangka. Percayalah, ini akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Rizik sekarang sudah tidak berdaya. Tidak ada lagi orang yang mau membelanya. Orang-orang yang selama ini ada di belakangnya sudah kabur dan tidak mau ikut campur lagi. Rizik saja tidak mau pasang badan untuknya, apalagi di rumah sakit Umi ini. Tamat deh, ya. Buat Rizik, mungkin orang ini layak dapat penghargaan rekor sebagai kolektor status tersangka paling banyak se-Indonesia. Dengan ditetapkannya tersangka dalam kasus di Rumah Sakit Umi ini, dia berhasil cetak hat-trick. 3 kali tersangka di 3 kasus yang berbeda. Ingat, ketiga kasus ini adalah kasus baru, kasus phase 2, belum lagi kasus phase 1. Rizik benar-benar panen kasus, panen karma dari hasil perbuatannya. Coba lakukan hitung-hitungan dari 3 kasus tersebut. Beberapa total di ancaman hukumannya, yang ini saja maksimal 10 tahun, mengerikan. Bisa-bisa Rizik bakal menghabiskan waktu di penjara. Keburu tua di sana, meskipun dia memang sudah tua, lebih kasihan lagi jalani usia tua sebagai tahanan. Karma Rizik mulai berbuah satu persatu. Doa jeleknya dulu benar-benar menjadi bumerang yang menghantam dirinya dengan telak. Ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus sekaligus warning buat para pengacau NKRI. Bahwa ketidaktaatan ataupun bahkan perlawanan terhadap negara akan ditindak dengan tegas terlepas siapa yang bersangkutan. Apalagi menyangkut keselamatan rakyat dan keutuhan negara. Rizik mau dianggap ulama kek, imam besar kek, tamu istimewa raja kek, diperebutkan banyak negara kek. Kalau sudah tidak bisa diperingatkan secara halus, maka akan ditindak tegas. Tak terbayang kalau kasus fase pertama diusut ulang, kasus cat mesum, logo mirip Palu Arit di uang kertas, pelesetan sampurasun, Tuhan beranak bidanya siapa, dan dugaan hinaan terhadap Provinsi Hansip. Saya sendiri tidak sanggup membayangkan kalau dalam semua kasus tersebut Rizik juga menjadi tersangka. Ini bakal menjadi rekor yang maha dahsyat yang takkan dilewati oleh siapapun di negara ini. Rizik sudah melewati level tamat riwayat. Baru kali inilah rakyat merasa puas dengan Rizik ini. Ya, inilah yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah terhadap gerombolan yang kerjanya hanya merongrong NKRI dengan memakai topeng agama. Satu persatu rontok ditindak tegas. Ini masih belum selesai. Masih ada beberapa pengikut setia Rizik yang harus diproses hukum.
Perjalanan masih cukup panjang untuk memberantas semua pengacau hingga ke akarnya. Tetapi dengan tumbangnya Rizik, rasanya sudah cukup ciptakan efek kejut yang sangat mengena banget. Demikian dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.